Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Kosalgo. Di video tutorial singkat kali ini kita akan membahas tentang collision detection. Collision detection adalah sebuah mekanisme pendeteksian tumbukan antar objek. Jadi jika ada dua objek saling bertumbukan, itu kita deteksinya dengan collision detection. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke NetBeans-nya saja. Di NetBeans kita akan buat sebuah visual loop dulu. Jadi kita copy dulu visual loopnya. Ini ada sebuah kode visual loop. Akan saya share untuk source code-nya ya di bagian deskripsi video ini. Baik, saya buat duplikatnya dulu. Saya copy kemudian saya paste. Saya beri nama crafting code 4048 saja. Crafting code 048. Oke, ya nanti di sini kita akan membuat sebuah simulasi deteksi tumbukan. Untuk itu kita butuh dua buah objek. Objeknya kita gunakan objek lingkaran saja. Jadi kita akan siapkan dua buah lingkaran dan sebuah variabel untuk pendeteksian tumbukan. Kita letakkan di bawah ini, di bawahnya keyboard handler. Oke, import dulu colornya. Color dari color. Oke, add import JavaFX paint color. Oke, baik. Bisa jelaskan sedikit sini. Pertama kita punya objek lingkaran 1 berada di posisi CX1-nya 100, CY1-nya 300. Kemudian radiusnya adalah 40. Warnanya adalah deep sky blue. Jadi ada 4 atributnya. Kemudian saya juga punya lingkaran 2 CX2, CY2. Radiusnya adalah 50, jadi dia lebih besar daripada lingkaran yang pertama tadi. Warnanya adalah ini. Saya gunakan encode string untuk warnanya. Kemudian saya juga punya sebuah variabel namanya isCollide. Ini untuk mendeteksi apakah sedang dalam kondisi tumbukan atau tidak. Kemudian nanti di sini di bagian update-nya saya akan menambahkan perintah-perintah untuk mendeteksi input keyboard untuk menggerakkan objeknya ya. Jadi saya letakkan di sini di bagian update ada perintah-perintah untuk menggerakkan objek seperti ini. Jadi nanti objeknya bisa bergerak dengan tombol W, S, A, D untuk lingkaran yang pertama. Kemudian untuk lingkaran kedua pakai up, down, left, sama right. Tombol panah atas, panah bawah, panah kiri, dan panah kanan untuk lingkaran kedua. Jadi ini tombol ini hanya mengubah nilai dari C-nya untuk yang W dan S untuk CY1. Kemudian untuk tombol A dengan D mengubah CX1. Jadi ini berkaitan dengan lingkaran 1 ya, lingkaran yang pertama. Kemudian ini lingkaran yang kedua. Untuk rubah posisi Y-nya itu pakai tombol atas bawah untuk rubah posisi CY-nya. Untuk rubah posisi X-nya kiri kanan pakai tombol kiri kanan ya, CX2. Oke, kemudian saya juga butuh sebuah metode untuk mendeteksi tumbukan. Jadi ini metode bagian intinya untuk video tutorial kali ini. Kita butuh sebuah metode untuk mendeteksi tumbukan. Di sini kita beri nama dia collision detection ya. Kita belum buat metodenya. Kita panggil dulu di sini. Kita panggilnya di update. Kemudian kita buat metodenya. Metodenya adalah seperti ini. Kita letak saya di bawah sini, di bawahnya. Oke, kita letakkan di bagian bawah tadi, di bagian luar ya, di luar method update, di luar dari method update di bagian bawah. Oke, di sini saya gunakan kelas circle, ada kelas sudah disediakan oleh JavaFX. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendeteksi tumbukan, ada yang dengan cara mendeteksi radiusnya. Jika radiusnya dijumlahkan hasilnya lebih kecil daripada total radiusnya, maka dia berarti dalam kondisi tumbukan. Jika objeknya adalah lingkaran, ada juga cara-cara yang lain, ada juga cara melihat overlay pixel-pixelnya. Kali ini saya gunakan kelas circle dan shape ya, JavaFX shape. Jangan salah import, di sini impornya harus JavaFX shape. Oke, kemudian kita import juga JavaFX path. Jangan salah import, lihat yang di package JavaFX ya. Oke.
Jadi pendeteksian tumbukannya dilakukan oleh metode ini. Pertama dia buat 2 buah lingkaran dulu sebenarnya. Jadi caranya sebenarnya simpel ini. Dia buat lingkaran yang sama posisi dan radiusnya dengan lingkaran pertama. Kali ini dia buat lingkaran yang sama posisi dan radiusnya dengan lingkaran kedua. Kemudian dia buat objek namanya objek set. Kemudian dia di sini dia periksa apakah sedang terjadi irisan intersect antara cycle 1 dengan cycle 2, lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Di sini dia tuliskan iscolate mula-mula sama dengan false ya. Jadi pertama iscolate selalu diinisialisasi dengan nilai false. Kemudian dia periksa lagi jika shape get light bound get width tidak sama dengan -1. Kemudian ini juga atau shape.get light bound get height tidak sama dengan -1. Artinya tidak terjadi irisan di sini. Jika tidak terjadi jika terjadi irisan di sini maksudnya. Jika terjadi irisan, maka iscolate-nya sama dengan true. Jika tidak terjadi irisan, iscolate-nya tetap sama dengan false. Kemudian di sini kita sudah punya pendeteksian tumbukan, sudah punya 2 objek lingkaran yang bisa digerakkan, tetapi belum digambar ya. Untuk menggambarnya kita masuk ke method draw di sini. Method draw. Oke, yang pertama kita gambar adalah background-nya. Jadi untuk mendeteksi memperlihatkan secara visual apakah terjadi tumbukan atau tidak, kita cuma mainkan di background-nya saja. Pertama kita buat dulu background color-nya itu sama dengan white smoke. Jadi background color standarnya adalah white smoke. Jika tidak terjadi tumbukan, dia akan perbesar dulu ini supaya terlihat. Jika tidak terjadi tumbukan, maka background color yang kita gunakan adalah juga color ini, white smoke. Kemudian kita periksa lagi. Jika dia sedang terjadi tumbukan, jika iscolate-nya sama dengan true, jika iscolate sama dengan true, maka background color-nya sama dengan warna ini. Saya pakai kode string lagi. Oke, kemudian di sini kita set warnanya, warna untuk background color-nya. Dari sini baru kita pilih warna ya, belum kita set. Sekarang kita set background color-nya, set fill sama dengan background color. Baru kita gambarkan. Jadi cara menggambar background-nya sebenarnya kita sama-sama menggambar kotak juga. Kita fill rect juga. Fill rect ini. Tapi ukurannya adalah seukuran kanvas. Dari 0.0 sampai lebar kanvas dan tinggi kanvas. Makanya dia jadi seperti background karena digambar penuh seukuran kanvas. Kemudian di sini kita baru menggambar lingkarannya. Jadi sampai di sini kita sudah bisa melihat ketika terjadi tumbukan maka warna yang digunakan adalah ini. Warna background-nya jadi warna ini. Kalau tidak terjadi tumbukan, warna background-nya adalah white smoke. Ini mirip dengan warna putih, agak putih tapi agak keren juga. Sekarang kita akan menggambar lingkaran 1 dengan cara seperti ini. Kemudian kita gambar lingkaran 2 dengan cara seperti ini. Oke, kita save dulu. Kemudian kita coba klik kanan, run file. Oke, ini hasilnya ada 2 buah lingkaran yang beda radiusnya. Kemudian lingkaran yang sebelah kanan ini bisa saya gerakkan dengan tombol panah atas, panah bawah. Kalau saya gerakkan dua-dua atas dan kiri, dia diagonal ke kiri seperti ini. Oke, tombol yang lingkaran yang sebelahnya lagi yang warna biru bisa saya gerakkan dengan tombol WASD. Sorry, dia tidak membuka. Coba saya run ulang. Run file. Saya gerakkan dulu. Oh ya, dia mau ya. Oke, yang ini yang sebelah kanan pakai panah atas, panah bawah yang override. Yang biru pakai WASD. Oke, jika dia terjadi tumbukan, lihat. Ketika dia terjadi tumbukan, maka background-nya akan berubah jadi warna kuning. Ini yang saya maksud tadi. Ketika dia terjadi tumbukan, background-nya akan berubah warna. Oke, kalau dia lepas lagi, dia berubah kembali ke white smoke. Seperti ini. Oke, jadi ini mekanisme sederhana untuk mendeteksi tumbukan. Mungkin dalam implementasinya nanti kalau di pemrograman game, kawan-kawan bisa mengubah ini berupa bentuk tumbukan antara peluru dengan objek. Jika dia saling bertumbukan, maka akan terjadi ledakan atau mungkin semacamnya, atau poinnya bertambah dan sebagainya. Baik, saya kira untuk video tutorial tentang deteksi tumbukan saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Jika ada kritik, saran, dan tanggapan boleh tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.